Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Ren dan kita kembali akan komentari video dari Luis tanpa lagi ya. Judulnya kenapa Yahudi tolak ketuhanan Yesus yang Oten tidak tahu. Oten sini maksudnya orang Kristen ya. Jadi guys ya, ini sebelumnya pembukaan dulu saya mau sampaikan biar paham ya. Jadi kenapa orang Yahudi itu tidak dalam alias dia tuh menolak ketuhanan Yesus ya? Karena mereka tidak pernah diinformasikan tentang itu sebelumnya ya. Baik oleh Daud, Ibrahim ya maupun oleh Musa. Nggak ada mereka diberitahukan bahwa nanti akan ada Tuhan yang jadi manusia, nggak ada ya kan. Yang ada mereka diberitakan mengenai datangnya seorang penolong, yaitu Mesias, yaitu nabi utusan yang diutus setelah Musa, guys. Itu saja mereka tahu. Jadi kalau jadi mereka sudah dapat informasi sebelumnya, makanya mereka tidak betul mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh Daud, Ibrahim dan Musa ya. Oh, nanti akan datang nabi ya, Mesias yang diutus setelah Nabi Musa tentunya. Halo semua, pada beberapa video yang lalu kita sudah membahas kenapa orang Yahudi menolak Muhammad. Jadi seharusnya cukup fair jika kita juga membahas kenapa orang Yahudi menolak Yesus. Oke, kita mulai aja ya. Jika kita membahas kenapa orang Yahudi menolak Yesus, kita perlu jelas dulu orang Yahudi mana yang dimaksud. Karena Yesus adalah orang Yahudi. Murid-murid generasi pertama Yesus juga orang Yahudi. Bahkan Paulus juga orang Yahudi. Sampai saat ini pun masih ada orang Yahudi. Bedanya Paulus itu adalah orang Yahudi yang membantai orang Yahudi. Lalu dia pura-pura tobat dan ngaku ketemu Yesus gitu guys. Jadi ya awalnya adalah Paulus si pembantai gitu kan. Dia mempersekusi, membantai orang-orang Yahudi yang pengikut Yesus awal ya kan. Baru dia pura-pura ngaku tobat dan ngaku mimpi ketemu Yesus. Dan itu sangat yang sangat aneh gitu. Kenapa kok bisa orang ini yang membantai orang-orang Yahudi pengikut Yesus sebelumnya malah tiba-tiba tobat gitu guys, lalu ngaku-ngaku belak ketemu Yesus yang menjadi pengikut Yesus. Mereka disebut Yahudi Mesianik, walaupun ada orang-orang tertentu yang berkata bahwa mereka bukan Yahudi. Jadi ada baiknya kita definisikan dulu yang benar apa yang dimaksud dengan orang Yahudi. Setidaknya ada 3 definisi yang bisa disebut orang Yahudi. Definisi yang pertama adalah orang Yahudi berdasarkan keturunan. Orang yang dimaksud dengan Yahudi sebenarnya adalah Yehuda. Yehuda adalah anak Yakub yang mempunyai nama lain Israel, cucu Ishak, buyut Abraham. Jadi, yang dimaksud dengan orang Yahudi berdasarkan keturunan adalah orang-orang yang leluhurnya adalah Yehuda. Mereka inilah yang sebenarnya adalah orang Yahudi asli yang benar-benar asli. Apakah orang Yahudi asli yang benar-benar asli ini menolak Yesus? Enggak. Yesus adalah orang Yahudi asli yang benar-benar asli. Beberapa pengikutnya juga adalah orang Yahudi asli yang benar-benar asli. Jadi, tidak semua orang Yahudi berdasarkan keturunan menolak Yesus. Definisi tapi mereka menerima dia sebagai utusan ya, sebagai nabi. Makanya untuk katakan inilah nabi dari Nazaret itu, kata mereka gitu kan. Jadi mereka menerima Yesus sebagai nabi, bukan Tuhan guys. Kedua adalah orang Yahudi berdasarkan budaya. Seperti yang saya katakan, Yehuda adalah anak Yakub. Yakub punya nama lain Israel. Israel punya 12 anak yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, seorang keturunan Yehuda yang bernama Salomo menjadi raja Israel. Artinya, Salomo adalah raja atas seluruh 12 suku Israel. Setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi 2.
10 suku membentuk kerajaan Israel di utara, dan 2 suku membentuk kerajaan Yehuda di selatan. Sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, kerajaan Israel utara tidak ada lagi karena dijajah oleh kerajaan Asyur. Sebagian penduduknya ditawan, dan sebagian lagi kabur ke kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda menampung keturunan Israel dari suku lain sebagai warga negaranya. Sehingga, walaupun orang-orang ini bukan keturunan Yehuda, mereka adalah warga negara Yehuda. Mereka mengikuti budaya Yehuda sebagai sebuah negara. Sejak saat itu, sebutan Yehuda menjadi hampir identik dengan Israel. Bagi orang luar, orang Yehuda adalah orang Israel. Orang Israel adalah orang Yehuda. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda tidak ada lagi karena dijajah oleh kerajaan Babilonia. Sehingga tidak ada lagi warga negara Yehuda. Tetapi budayanya masih lanjut dan disebut budaya Yahudi. Karena ketika daerah itu dijajah oleh Romawi, daerah itu disebut Provinsi Yudea, bukan Provinsi Israel. Nah, apakah orang Yahudi berdasarkan budaya menolak Yesus? Enggak. Semua murid pertama Yesus yang bukan Yahudi berdasarkan keturunan adalah orang Yahudi berdasarkan budaya. Paulus adalah keturunan suku Benyamin yang memelihara budaya Yahudi. Definisi yang ketiga adalah orang Yahudi berdasarkan agama. Kapan Yahudi menjadi sebuah agama? Mungkin ada yang berpikir sejak Musa atau mungkin sejak Abraham. Tetapi kenyataannya mereka tidak pernah disebut beragama Yahudi. Kita bahkan Jadi guys ya, di Quran disebutkan bahwa umat Yahudi dan Nasrani. Jadi maksudnya itu umat itu adalah sekelompok entitas gitu kan. Jadi ada umat manusia, ada umat Yahudi, ada umat Nasrani, ada umat Islam. Ya kan? Nah, untuk Yahudi dan Nasrani itu bukan diambil dari agama, nama agama. Jadi sejatinya Nasrani itu adalah nama tempat di Nazaret, nama tempatnya. Jadi tempat kelahiran Yesus, Nazaret. Makanya pengikut Yesus disebut sebagai umat Nasrani karena Yesus berasal dari Nazaret. Nah, sedangkan Yahudi yang itu umat Yahudi karena apa? Karena mereka berasal dari keluarga dari keturunan Yehuda gitu guys. Nah, Islam beda sendiri. Kenapa dikatakan umat Islam? Karena nama agama Islam gitu. Jadi Islam adalah nama agama. Nasrani, Yahudi adalah sebutan bagi kaum yang tinggal di Nazaret dan merupakan keturunan Yehuda guys. tidak menemukan kata agama di dalam perjanjian lama. Bukti tertulis pertama kalinya istilah Yahudi menjadi sebuah agama ada di dalam kitab Makabe 2 ayat 21. Tentang penampakan-penampakan dari surga guna orang-orang berani. Ini juga bukan agama, umat Yahudi guys ya. Orang-orang berani dari umat Yahudi. Jadi ini tetaplah merupakan sekumpulan entitas ya, manusia yang berasal dari keturunan Yehuda. Yang bertindak dengan gagah perkasa untuk kepentingan umat Yahudi. Kitab Makabe ini aslinya ditulis dalam bahasa Yunani Koine dan kata umat Yahudi di situ kata aslinya adalah Yudaismos. Dari kata Yudaismos inilah sekarang kita mengenal kata Yudaisme. Kitab Makabe diperkirakan ditulis antara tahun 150 sampai 120 sebelum Masehi. Isinya adalah tentang pemberontakan Yahudi yang dipimpin oleh Makabe terhadap Raja Seleukid yang bernama Antiochus IV Epiphanes. Hasil dari pemberontakan ini adalah berdirinya kerajaan Hasmonean dari tahun 140 sampai tahun 37 sebelum Masehi. Di masa kerajaan Hasmonean ini juga kita menemukan adanya pemaksaan bagi warga yang bukan keturunan Israel untuk menjadi orang yang beragama Yahudi. Salah satu tokoh terkenal yang beragama Yahudi tetapi bukan keturunan Israel adalah Raja Herodes. Herodes disebut sebagai orang Arab, Bani Edom.
keturunan Nebayot yang beragama Yahudi. Dia menjadi beragama Yahudi karena leluhurnya dipaksa beragama Yahudi ketika kerajaan Hasmonean menguasai Petra. Berdasarkan isinya, kitab Makabe ini kemungkinan ditulis oleh seorang Farisi karena di dalamnya terdapat doktrin kebangkitan orang mati. Sedangkan kita tahu dari Matius 22 ayat 23, Markus 12 ayat 18, dan Lukas 20 ayat 27, ada sekte agama Yahudi lain yang disebut Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati, juga tidak percaya adanya malaikat dan roh. Menurut sejarawan Yosefus, ada satu sekte agama Yahudi lain bersamaan dengan Farisi dan Saduki, yaitu sekte Eseni. Ada yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah salah satu tokoh sekte Eseni. Selain kelompok Farisi, Saduki, dan Eseni, ada lagi kelompok Yahudi lain yang disebut Zelot. Salah satu dari 12 murid Yesus disebut Simon orang Zelot. Tetapi, kelompok Zelot ini agaknya kurang cocok jika disebut sebagai kelompok keagamaan. Mereka adalah kelompok pejuang yang ingin kemerdekaan dari penjajahan Romawi. Mungkin bisa dikatakan, kata modern dari kelompok Zelot adalah kelompok Zionis. Satu kelompok lagi yang juga ada tetapi jarang disebut adalah kelompok Yahudi Helenistik. Terus terang, agak sulit untuk menjelaskan tentang Yahudi Helenistik ini, karena pada dasarnya arti Yahudi Helenistik adalah orang Yahudi yang diyunanikan. Pada awalnya, Yahudi Helenistik ini diperuntukkan bagi keturunan Yahudi yang menjadi beragama Yunani. Namun, lama-kelamaan, agama Yunani, aduh guys, Yunani itu kan nama nama negara ya, jadi bukan nama agama, tapi ya gitulah. Jadi agama selain Islam itu ya, itu adalah nama diambil dari, kalau Islam memang nama agama, memang itu agamanya dan itu namanya. Kalau yang lain kayak Yunani kan, agama Yunani itu dari diambil dari negara. Nasrani diambil dari kata dari tempat namanya Nazaret. Lalu Yahudi diambil dari keturunan Yehuda. Sebutan Yahudi Helenistik ini berubah menjadi orang beragama Yahudi yang menerima budaya Yunani. Salah satu tokoh Yahudi Helenistik yang terkenal adalah seorang ahli filsafat keturunan Yahudi yang bernama Philo. Yahudi Helenistik adalah kelompok masyarakat yang paling dipersekusi pada masa Makabe dan kerajaan Hasmonean. Mereka adalah target utama yang diburu dan dibunuh karena dianggap pengkhianat, kafir, dan lain sebagainya. Mungkin bisa saya ibaratkan pada zaman ini, Makabe dan kerajaan Hasmonean itu seperti kelompok Islam ekstremis yang garis keras. Sedangkan Yahudi Helenistik seperti kelompok Islam moderat yang toleran. Jadi, jika kita berbicara tentang agama Yahudi pada abad pertama, yang mana yang kita sebut agama Yahudi? Farisi, Saduki, Eseni, Zelot, Yahudi Helenistik. Mereka semua punya alasan untuk berkata bahwa mereka adalah agama Yahudi yang asli. Sama seperti Islam garis keras dan Islam moderat, sama-sama mengaku bahwa mereka adalah Islam yang asli. Selain itu, Sunni dan Syiah. Ini kok bawa Islam gitu kan, dia lagi bahas Yahudi bawa Islam ya kan, dengan gaya dengan kartun menghina lagi guys. Saya katakan ya, Islam itu adalah agama moderat. Ya, tapi moderat bukan bablas ya. Jadi bukan agama yang tadi ekstrem itu bukan Islam. Ya kan, itu Islam sesat. Yang moderat itu bukan berarti boleh mengucapkan selamat Natal, lalu apalagi ya yang semua agama sama, itulah itu bukan Islam itu guys. Islam itu dia tengah-tengah, enggak ekstrim dan juga tidak terlalu, karena dia agamaku, kita adalah pendukung moderat. Tidak ada batasnya guys, gitu. Walaupun kita moderat tapi ada batasnya. Lalu ini kenapa lagi
Sunni Syiah lalu digambarkan dengan senapan nih guys. Ini memang parah sampai gini kan. Dia bahas fokus aja lah, Anda tuh bahas tentang ini. Kenapa bobo Islam lagi? Dia memang tiap konten itu selalu diselipkannya untuk memfitnah Islam gitu kan. Itu selalu ada di konten-konten guys. Padahal konten ini kan nyambung dengan Islam gitu kan. Kenapa dia bawa Islam? Nampak kali kebenciannya pada Islam gitu. Jadi inikah ada ajaran kasih namanya, tambah lagi. Juga sama-sama mengklaim bahwa mereka adalah Islam yang asli, sedangkan yang lainnya palsu. Nah, jika kita tarik ke zaman sekarang, tidak ada satupun dari kelompok Yahudi yang ada pada abad pertama itu yang masih ada sampai sekarang. Semua kelompok Yahudi yang ada pada abad pertama itu hilang setelah pemberontakan Bar Kokhba dan hancurnya Bait Yerusalem yang kedua. Agama Yahudi yang ada pada zaman sekarang juga tidak ada yang sama persis dengan agama Yahudi pada abad pertama. Karena pada zaman ini tidak ada Bait Suci Yerusalem, tidak ada imam besar yang mempersembahkan kurban. Umumnya, kelompok agama yang mengaku sebagai Yahudi zaman sekarang mempunyai kitab tambahan yang disebut Midrash dan Talmud. Midrash dan Talmud. Iya, mereka ini punya kitab tambahan, sama seperti Kristen juga punya kitab tambahan, namanya Perjanjian Baru kan, sama aja mereka nih guys. Jadi makanya betul kata Quran sampaikan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu ya Taurat dan Injil itu udah dibawa sama manusia, diubah tambah-tambah, makanya dia kitab baru gitu kan, yang mereka tulis pada abad 4 ini. Kalau Perjanjian Baru itu pada berapa ditulis ya. Jadi itu terbukti bahwa benar Quran katakan bahwa ajaran dari Yahudi maupun dari Nasrani itu sudah korup guys. Udah ada tambah-tambahannya berupa kitab ini ya, kitab Midrash dan Talmud, serta kalau Kristen itu namanya Perjanjian Baru guys. Ini diperkirakan ditulis pada abad ke-4. Jadi, usia kitab tambahan agama Yahudi modern yang ada pada zaman ini lebih muda daripada Perjanjian Barunya orang Kristen. Dengan demikian, bisa dikatakan agama Yahudi modern baru berkembang setelah orang Kristen melakukan konsili Nikea. Nah, kita sudah jelas bahwa tidak semua orang yang beragama Yahudi pada abad pertama menolak Yesus. Paulus adalah salah satu contoh dari sekian banyak orang Farisi yang menjadi pengikut Yesus. Nah, ini hati-hati guys ya. Ada Yesus menyampaikan peringatan, menyampaikan kewaspadaan bahwa waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka menyamar seperti domba ya, dalam artian menyamar seperti pengikut Yesus, padahal mereka sungguhnya adalah serigala buas. Nah ini termasuk nih Paulus ini. Dia sesungguhnya serigala buas. Di mana buasnya? Ya karena dia membantai pengikut Yesus awal. Ya kan, itu dia buasnya di situ. Jadi dia tuh menyamar sebagai pengikut Yesus, tapi sebenarnya dia faktanya, karena fakta itu kan, dia membantai pengikut Yesus itu kan fakta tuh. Jadi dia sebenarnya serigala buas. Cuman dia menyamar seperti pengikut Yesus guys. Ya, itu menyamar dengan apa? Dia pura-pura mimpi ketemu Yesus gitu kan. Padahal Yesus nggak pernah ketemu dia, nggak pernah gitu. Dia cuman katanya kalau dia nih mimpi ketemu Yesus lah mimpi itu kan nggak bisa dipercaya guys. Apakah semua orang yang beragama Yahudi modern sekarang ini menolak Yesus? Enggak. Ada kelompok agama Yahudi yang menerima Yesus. Mereka disebut Yahudi Mesianik. Mereka adalah orang-orang Yahudi Mesianik itu baru terbentuk dan berkembang itu ya tahun 1960 sampai 1970-an. Gitu guys. Jadi ini jelas agama baru gitu. Memang sekarang memang banyak kali agama baru ya, agama-agama yang dulu ada namanya itu agama Yahudi, lalu agama Nasrani, itu agama baru guys. Karena awalnya tuh semuanya Islam gitu kan, hari Islam nama agama, lalu karena ada pengikut Yesus dari Nazaret, makanya umat ini dinamakan Nazaret. Lalu karena ada keturunan Yehuda, namanya mereka sebut umat Yahudi. Lalu ini lagi agama ini lagi kan, Mesianis Jewish. Yang Kristen itu kan mereka disebut di Antioquia. Jadi mereka tuh mulai sebut sebagai Kristen di Antioquia. Itu agama baru juga itu. Jadi terlalu banyak agama baru gitu kan. Kalau yang ini memang paling baru mungkin ya.
tahun 1960 sampai 1970 mulai perkembangannya, guys. Keturunan Yahudi atau Israel melakukan semua budaya dan ritual keagamaan. Ini isi mesianis Jervis ini bukan semuanya keturunan Israel, enggak. Kebanyakan orang Israel, ya, tapi belum tentu keturunan ya apa namanya Yehuda, belum tentu. Saya baca itu dia kebanyakan orang Israel, ya kan? Tapi juga ada orang-orang Arab, guys, campur ini. Yahudi modern, tetapi doktrin teologi mereka seperti Kristen. Mereka menerima Yesus. Bukan doktrin teologi mereka seperti Kristen, memang Kristen teologinya. Teologi mereka adalah Kristen evangelis. Jadi memang bukan seperti lagi, memang itu teologinya, teologi Kristen, cuman dia memakai budaya Yahudi. Jadi apa? Yang penting di agama itu kan teologi, bukan budaya, ya kan? Budaya itu hanya kayak teologi Islam, budaya Jawa gitu kan. Ya, jadi sebenarnya kan poinnya kan adalah ideologi Islam itu gitu loh. Sama kayak ini. Ini sebenarnya adalah Kristen, guys. Jadi mereka seakan-akan Yahudi, padahal Yahudi itu bukanlah agamanya, tapi cuman budayanya gitu loh, guys. Jadi ini sebenarnya agama Kristen juga gitu, cuman memakai budaya Yahudi sebagai Mesias dalam arti Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kamu berkata bahwa mereka bukan Yahudi, pertanyaannya siapa kamu? Sampai kamu berpikir bahwa kamu punya hak untuk berkata bahwa mereka bukan Yahudi. Nah, ini tempat lagi nggak ngerti dia. Coba Anda cek lagi ya tentang ini Yahudi Mesianik. Itu seluruh ormas keagamaan yang ada di Israel itu tidak mengakui Yahudi Mesianik sebagai merupakan bagian dari agama Yahudi, tidak mengakui, guys. Bahkan Mahkamah Agungnya itu menolaknya. Mahkamah Agungnya menolak. Ini mereka mengajukan diri sebagai bagian dari Yahudi, enggak. Kalian adalah Kristen, jelas. Jadi tanpa lagi nggak paham, ini murni Kristen, guys. Hanya casing Yahudi gitu loh, budayanya. Ini nggak ada hubungan sama Yahudi sama sekali, kecuali dalam hal budaya. Teologinya murni Kristen evangelis. Ini bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa, tapi kata dari seluruh ormas keagamaan yang ada di Israel beserta plus dari Mahkamah Agung Israel. Anda baca sih datanya, nggak percaya. Ini saya balik. Jadi siapa tempat lagi yang mengatakan dia ini adalah Yahudi? Itu apa? Sedangkan orang aja semuanya di Israel ormas keagamaan mengatakan tidak, bukan Yahudi, gitu kan? Mahkamah Agung Israel juga tidak. Siapa tempat lagi dibandingkan mereka itu kan? Kenapa saya menjelaskan panjang lebar tentang Yahudi? Karena pertanyaan kenapa orang Yahudi menolak Yesus adalah pertanyaan yang kurang tepat. Pertanyaan yang lebih tepat adalah kenapa ada sebagian orang Yahudi yang menolak Yesus. Dia hampir semuanya menolak Yesus, ya. Kecuali orang Kristen, Yahudi. Orang Yahudi yang beragama Kristen gitu loh, guys. Paham nggak? Dan itu jumlahnya di Israel itu sedikit sekali. Agama Kristen di Israel itu sedikit sekali. Itu cuma yang menerima Yesus sebagai apa? Jadi nggak sampai sebagian, jauh, guys. Coba Anda tengok statistik berapa persen jumlah orang Kristen. Itu maksudnya sebagai Yahudi Mesianik itu juga termasuk orang Kristen itu. Ya kan? Cuman mereka pakai casing Yahudi. Sebenarnya teologi mereka adalah Kristen evangelis. Jadi sekali lagi, guys, ya, hampir seluruhnya menolak Yesus, ya. Kecuali orang beragama Kristen di Israel yang cuma sedikit, guys, nggak seberapa gitu. Nah, saya akan menjawab pertanyaan kenapa ada sebagian orang Yahudi yang menolak Yesus. Tetapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Taurat tercatat bahwa Musa juga ditolak oleh sebagian orang Israel. Selain itu, kita bahkan bisa melihat di dalam tanah bahwa Yahweh Elohim aja berkali-kali ditolak oleh sebagian orang Yahudi. Musa jangan samakan dengan Yesus, beda, bro, ya. Musa itu dia pengikutnya dipaksa oleh Firaun untuk tidak mengikuti Musa. Jadi ada paksaan dari Firaun gitu, ya kan. Dan pengikut Musa lebih banyak daripada Yesus. Yesus hanya segelintir. Coba lihat
Pengikutnya hanya 12 murid awal. Musa tuh banyak, satu Bani Israel deh pengikutnya. Makanya waktu dikejar oleh Firaun tuh banyak sekali pengikut Musa tuh yang di apa yang nyebrang itu kan. Nah, jadi beda. Musa tuh banyak pengikutnya. Jadi kalau dikatakan sebagian masih cocok dan sebagian besar malah kan. Tapi kalau Yesus dikatakan sebagian tidak cocok guys. Ya, pengikutnya cuma sedikit. Coba Anda lihat. Baca lagi sejarah Yesus. Sedikit sekali pengikutnya. Yang percaya pada itu sedikit kali percaya kepada dia. Makanya dia termasuk nabi yang gagal. Gagal dalam menyampaikan risalahnya, risalah Islamnya. Makanya Allah selamatkan dia karena belum waktunya memang. Kenapa? Dia belum kuat. Ya, belum kuat dia. Dia belum kuat sehingga dia bisa dilempari batu, bisa segala macam. Karena dia nggak punya pasukan tentunya kan. Nah, nanti Allah akan turunkan lagi dia nanti ketika adanya Imam Mahdi. Jadi dia tuh mendompleng, Yesus ini mendompleng kekuasaan Imam Mahdi karena Imam Mahdi punya pasukan, punya kekuatan. Jadi butuh punya tentara. Jadi Yesus tuh bisa melancarkan misinya dengan adanya kekuatan yang didompleng dari Imam Mahdi. Kalau kemarin itu dia nggak kuat memang. Dia makanya nanti lagi diturunkan oleh Allah ketika muncul Imam Mahdi, guys. Yahudi. Jadi, kamu jangan berpikir bahwa orang Yahudi menolak Yesus membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Hal itu tidak. Itu bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Kenapa mereka menolak Yesus ya? Karena mereka diinformasikan mengenai adanya nabi-nabi, adanya nabi yang akan diutus setelah Nabi Musa. Ya kan? Ada mereka informasi itu. Jadi yang mereka dengar itu bukan Tuhan. Makanya mereka terkejut ketika Yesus mereka kira itu menyamakan diri dengan Tuhan. Maka ada jelek antara mereka dengan Yesus gitu. Yesus mereka marah. Kenapa kau menyamakan dirimu dengan Tuhan, kata mereka kan? Kata Yesus, perbuatan baikku yang mana yang membuatmu mengira aku menyamakan diri dengan Tuhan? Jadi Yesus tuh mengatakan tidak. Jadi dia mau nanya, yang perbuatan baik mana yang mengira orang itu kira dia Tuhan gitu. Yesus menanya, yang mana perbuatanku yang kalian kira aku Tuhan gitu. Bukan, aku bukan Tuhan, itu maksudnya lagi. Siapa yang ngomong gitu kan. Jadi ada salah pahaman antara orang Yahudi dan dengan Yesus gitu. Karena mereka menganggap Yesus menyamakan diri dengan Tuhan, padahal mereka salah paham, sama seperti salah pahamnya orang Kristen ya kan. Akhirnya mereka tidak menerima Yesus karena setahu mereka tidak ada Tuhan yang datang ke bumi jadi manusia, nggak ada informasi sebelumnya gitu loh, nggak ada nubuatan juga. Jadi sesuatu yang tidak ada nubuatnya, jadi untuk apa mereka percaya? Mereka kan percaya kepada perkataan Musa, kata Daud yang besok apa yang akan terjadi apa gitu kan nubuatannya. Jadi kalau tidak ada nubuatannya mereka tidak percaya, makanya mereka menolak mentah-mentah ke Tuhan Yesus guys. Yang terima siapa? Orang-orang yang Kristen aja yang terima, cuman orang-orang yang bukan pengikut Yesus awal tentunya, orang-orang yang didoktrin oleh kekaisaran Romawi, berupa mereka mengadakan memfasilitasi dengan nama acara yang dinamakan konsili guys. Berpengaruh apapun terhadap iman Kristen, karena iman Kristen tidak butuh pengakuan dari orang Yahudi. Ada orang Yahudi atau masalahnya bukan pengakuan atau nggak pengakuan, tapi pengakuan orang Yahudi itu adalah karena mereka punya ramalan sebenarnya, punya nubuatan sampai kali Musa gitu loh. Jadi kalau Anda tidak peduli berarti Anda pandai-pandai namanya. Kok nggak ada di nubuatan bahwa akan datang Tuhan sebagai manusia, kok Anda malah meyakini itu gitu. Jadi sesuatu yang tidak ada dinubuatkan Anda malah percaya. Itu masalahnya. Jadi itu namanya ya imani saja tiba lagian udah jelas nggak ada berita dari Yahudi begitu, mereka masih juga menafsirkan sendiri. Orang manapun yang menolak Yesus itu adalah hal yang biasa. Nah, kenapa ada sebagian orang Yahudi yang menolak Yesus? Jawabannya sama seperti kenapa ada sebagian orang Israel yang menolak kenabian Musa dan ada sebagian orang Yahudi yang menolak ketuhanan Yahweh. Karena itu beda. Kalau orang Yahudi yang menolak ketuhanan Yahweh atau orang Yahudi yang menolak kenabian Musa, itu karena memang hatinya bebal ya. Mereka tuh memang pembangkang, dikasih tahu kebenaran mereka menolak. Tapi kalau ketuhanan Yesus beda kasus, karena mereka tidak pernah mendengar tentang adanya Tuhan yang turun jadi manusia setelah Musa, nggak ada guys. Makanya mereka tolak mentah-mentah gitu. Jadi yang kalau ini tentu lebih orang-orang ini
benar ya, benar, mereka benar, karena mereka tuh justru fatal kalau mereka menerima ketuhanan Yesus, karena nggak ada nubuatannya. Kok mereka main terima aja gitu kan? Mereka nggak pernah dikasih tahu sebelumnya oleh Musa, oleh Daud, tiba-tiba mereka percaya gitu aja. Itu jadi untuk hal ini mereka benar. Tapi untuk hal yang tidak menerima Yahweh sebagai Tuhan atau tidak menerima Nabi Musa sebagai Nabi, itu baru mereka salah. Tapi untuk kasus mereka tidak menerima ketuhanan Yesus, itu berarti benar guys, karena tidak ada di mereka terima nubuatan sebelumnya dari Musa tentang hal itu. Nah, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kalau kita mau jujur, banyak orang yang punya pemikiran bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang kasih gue duit. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang kasih gue keberuntungan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang kasih gue apa yang gue mau. Ya itu jangan digeneralisasi, itu hanya untuk orang tertentu. Kalau kayak saya pribadi ya, Tuhan itu dia, kalau kita ngerti konsep Tuhan ya, kita ngerti pakai logika bahwa kita tahu Tuhan itu kan menyediakan surga dan neraka, dan itu nggak mungkin gratis, ingat ya. Tentu ada ujian di dalamnya, ya kan? Nggak mungkin Anda hidup enak ya kan, buat maksiat masuk surga, itu tuh nggak adil namanya. Nah tentu kalau Anda hidupnya maksiat, Anda akan dihukum di neraka guys, gitu. Betul gak? Selain itu, banyak orang primitif yang punya pola pikir menang atau kalah. Mereka berpikir bahwa cara menentukan Tuhan mana yang benar adalah dengan taruhan. Lu bertarung sama gue, siapa yang menang Tuhannya yang benar. Saya kasih tahu ya, cara seperti itu bukan cara yang benar untuk menilai Tuhan. Itu adalah cara yang benar untuk menilai peralatan. Ya, Yesus juga termasuk peralatan. Dia manusia, ya. Jadi Yesus juga bisa bertinju kayak gini, guys. Bisa, guys. Bisa dia kalau dia mau gitu kan. Jadi Yesus sama kayak mereka berdua ini yang bertinju gitu kan. Nah, jadi intinya adalah janganlah menyembah menuhankan sesama manusia gitu kan. Karena ayam aja nggak ada yang menuhankan sesama ayam. Masa ada manusia menuhankan sesama manusia kan? Tuhan bukan peralatan. Ya, Tuhan juga bukan manusia. Bukan peralatan ya, tapi juga bukan manusia, bukan patung, bukan segala macamnya. Jelas ya? Nah, balik ke topik, penolakan pertama terhadap Yesus bisa kita lihat mulai dari Herodes. Kenapa Herodes menolak Yesus? Karena dia merasa terancam oleh Yesus. Kenapa ada orang Zelot yang menolak Yesus? Karena mereka ingin Mesias yang berperang melawan Romawi. Kenapa ada orang Farisi yang menolak Yesus? Karena Yesus berbuat baik juga kepada orang yang bukan Farisi. Kenapa ada ahli Taurat yang menolak Yesus? Karena mereka ingin Mesias yang hobi menghukum orang seperti mereka. Mereka tidak ingin Tuhan yang rendah hati dan melayani. Mereka ingin Tuhan yang arogan. Bukan. Mereka ingin nabi, ya. Gini guys ya, mereka tidak ada dinubuatkan tentang Tuhan jadi manusia, nggak ada. Jadi jangan anggap mereka tuh meyakini Yesus Tuhan. Enggak, mereka tidak meyakini Yesus Tuhan. Maka mereka marah kan. Padahal Yesus tidak mengatakan aku telah Tuhan dan Sembahku. Hanya mereka salah paham, udah marah mereka. Apalagi kalau Yesus ada klaim pula dia Tuhan gitu. Jadi intinya adalah mereka tuh tidak ada satupun yang meyakini Yesus Tuhan. Jadi jangan katakan mereka pengen punya Tuhan yang begini begitu. Mereka aja nggak percaya Yesus Tuhan, gimana mau punya Tuhan yang begini begitu gitu kan? Dan menindas. Kenapa mereka ingin Tuhan yang arogan dan menindas? Karena mereka sendiri ingin menjadi orang yang arogan dan menindas. Jelas ya? Nah, saya sering mendengar tetangga kita yang mengejek Tuhannya orang Kristen ditolak oleh orang Yahudi. Tuhannya orang Kristen digebukin, ditelanjangin, dipermalukan, disalib. Kok Tuhan bisa mati? Mereka berbicara seperti itu, seolah-olah orang Kristen nggak tahu bahwa Yesus ditolak, disalibkan, dan mati. Mereka berbicara seperti itu, seolah-olah orang Kristen malu karena Yesus ditolak, disalibkan, dan mati.
Apakah orang Kristen nggak tahu bahwa Yesus ditolak oleh orang Yahudi, disalibkan dan mati? Taulah. Apakah orang Kristen malu karena Yesus ditolak oleh orang Yahudi, disalibkan dan mati? Enggak lah. Orang Kristen bukan hanya tidak malu, tetapi bangga dengan hal itu. Ya, logika guys ya. Yesus jatuhkan untuk umat Yahudi, ya kan, untuk orang Israel. Tapi malah ditolak oleh orang Israel sendiri. Nah, itu sebenarnya memalukan loh guys. Makanya Yesus katakan ya, seorang nabi di mana-mana diterima, kecuali di tempatnya sendiri, di tempatku sendiri gitu. Yesus tuh komplain, kenapa? Ya Yesusnya malu gitu kan, komplain dia. Kenapa nabi-nabi itu di mana-mana diterima oleh bangsanya, dia di sini tidak gitu kan? Jadi Yesus tidak diterima oleh bangsa Yahudi dia, ya kan? Dia tidak terima oleh bangsa Yahudi, yang menerimanya segelintir orang, ya kan? Bukan bangsa yang terima, karena kalau bangsa itu kan berarti kan Muhammad, apa seluruhnya gitu. Nah, untuk itu makanya bahkan dia sampai dikejar-kejar oleh orang Yahudi ya, sampai diserahkan tuh sama tentara Romawi. Kurang buruk apa nasib Yesus coba? Nah, jadi misinya gagal. Jadi seharusnya malu guys. Nabi yang misinya gagal tuh malu. Orang kalau misinya gagal ya, misi gagal, tidak apa namanya, tidak diterima oleh bangsanya, bahkan dikhianati bangsanya, diserahkan kepada tentara Romawi, itu kan seharusnya hal memalukan. Tapi memang dasarnya tanpa lagi ini memang dia muka tembok, jadi dia nggak merasa malu kan hal itu, gitu kan. Kalau saya malu guys ya, saya dikasih misi oleh Tuhan, tolong kamu urus Israel, kamu dakwahi Israel. Nah siap, lalu saya pergi, tiba-tiba saya nggak terima nih, udah nggak terima, saya dibully, saya lagi di sana kan, lalu saya diserahkan lagi, dikhianati lagi, diserahkan kepada tentara Israel, dibunuh lagi, ya malu lah gitu kan. Jadi gagal total tuh namanya guys. Jadi sebenarnya malu, bukan bangga. Masa hal begini dibanggakan? Gimana logikanya kan? Kenapa bisa begitu? Karena justru itulah inti Injil. Yesus ditolak, dipermalukan, disalibkan dan mati, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Enggak, Injil itu adalah berita yang Yesus sampaikan. Yesus katakan, dan aku memberitakan Injil ke seluruh Israel pada kalian. Jadi Injil adalah yang diberitakan Yesus. Berarti semua kata-kata Yesus adalah Injil. Di luar dari dia bukan Injil. Kata-kata Matius bukan Injil, kata-kata Lukas bukan Injil. Injil adalah kata-kata dari Yesus ya. Taurat itu kata-kata dari Musa ya, Zabur dari Daud, dan Al-Quran dari Nabi Muhammad. Jadi tidak ada selainnya gitu. Nah, kita kalau ada yang lain itu namanya hadis. Jadi kata-kata dari siapa saksi dari Nabi Muhammad berkata gitu kan. Nah, itu baru hadis. Jadi ya begitulah guys kira-kira ini ya kan. Ada pesan mendalam yang disampaikan melalui peristiwa itu. Intinya adalah, jika kamu berbuat baik, tetapi kamu diperlakukan dengan buruk dan tidak adil, kamu jangan berhenti berbuat baik, lalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kamu harus terus berbuat baik, bahkan walaupun kamu ditolak, dipermalukan, dan dibunuh. Jika kamu Tuh kan dipermalukan. Ya malu lah, nama dipermalukan. Kenapa dia bangga dipermalukan coba? Ini ada aneh sama logika tambah lagi guys. bertahan untuk berbuat baik sampai mati, nanti kamu akan hidup kembali dan mendapatkan pahala. Buktinya apa? Buktinya adalah kebangkitan Yesus itu. Yesus nggak pernah bangkit ya. Dia berkata, katamu dari yang jahat ini meminta suatu tanda dariku, yaitu tanda atau mujizat ya. Tanda itu artinya mujizat. Ya, aku tidak akan memberikan mereka tanda apa-apa kecuali tanda seperti Yunus. Seperti Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Dia tuh hidup dalam perut bumi 3 hari 3 malam, dan itu pas waktu kejadian penyaliban. Yesus itu disembunyikan Allah atau Allah di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Jadi makanya ketika lewat waktu penyaliban dan dia sudah habis waktunya di dalam perut bumi ya, 3 hari 3 malam dia keluar dari persembunyiannya dan datangi murid-muridnya dan menunjukkan bahwa dia masih hidup loh gitu kan. Dia nggak sama sekali nggak disalib, nggak mati.
Dia mengatakan, adakah di antara kalian yang punya ikan goreng gitu kan? Lapar dia kan? Nah, dia pengen menunjukkan kalau roh nggak mungkin makan guys. Dia nggak mungkin roh makan. Ya karena dia belum mati lah maka dia makan. Buktikan dia makan. Hidup tuh masih hidup tuh adalah dia makan guys. Dia makan ikan goreng dengan lahap gitu kan. Dia katakan, kemarilah, rabalah tubuhku. Ini aku loh. Aku belum mati. Dia pengen mengatakan aku belum mati. Ini aku bukan hantu gitu. Karena roh itu kan seperti hantu. Roh itu dia tidak makan minum, kado, lalu kakinya mungkin melayang, tapi dia tidak, dia manusia hidup gitu. Karena dia tidak pernah mati. Ketika penyelipan dia tuh disembunyikan di dalam perut bumi tidur guys, tinggal. Seperti juga Yunus kan juga nggak mati itu ketika ditelan ikan paus sampai dimuntahkan kembali. Karena kalau mati bukan mukjizat namanya, bukan tanda. Karena orang normal tuh pastilah mati. Tapi mereka berdua ya karena mukjizat mereka tidak mati. Yesus ditinggal dalam bumi, Yunus ditinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam guys. Semua orang bisa ngomong kalau kamu berbuat baik, kamu akan masuk surga. Apa buktinya? Tuh. Bunuh kafir supaya masuk surga. Ini kan jelas sekali fitnah guys. Ya ada ayat Quran yang berbunyi, bunuhlah orang kafir itu dimanapun mereka berada. Ini ayat ada asbabun nuzulnya. Ya, waktu itu Nabi Muhammad, makanya ada tafsirnya. Di tafsir itu menerangkan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi, maksudnya apa ini Nabi? Nabi menjawab bahwa selama ini kita kan dilarang Allah untuk membalas. Dalam artian kita tuh membela diri lah ibarat gitu kan. Mereka ini kan ini kan selalu ada yang dibunuh, dipersekusi, dizolimi, ditekan gitu kan, diintimidasi, diteror gitu kan. Mereka tidak melawan. Nah, tiba saatnya waktunya melawan, fight back. Kenapa? Kalau tidak melawan, tidak akan dapat kehormatan, tidak akan dapat kemuliaan, karena akan terus dibully, orang akan remeh terus gitu. Nah, barulah perintah perang itu datang, sehingga dalam perang tentu orang kafir tuh, orang perang tuh kalau dibunuh ya membunuh gitu guys. Nggak ada perang tuh tampar-tampar, nggak ada gitu. Nah, jadi itu kalau apa namanya asbabul nuzul asal dari ayatnya. Jadi bukan seperti ini disampaikan bunuh kafir di surga. Kalau begini tanpa ada tekstual, tanpa ada asbabul nuzul, saya pertama melakukannya. Saya cari tampar lagi duluan, ya kan? Saya bunuh supaya masuk surga. Tapi kan tidak begitu. Kalau ini benar guys, seperti tidak tampar lagi, tidak akan ada orang Kristen yang hidup di dunia, apalagi di Indonesia. Kenapa? Umat Islam semuanya akan lomba untuk bunuh mereka, karena itu masuk surga kan? Tapi tidak. Ini cuma fitnah, hoax gitu. Faktanya tidak ada satupun umat Islam yang bernafsu untuk membunuh orang Kristen, nggak ada guys. Jangan bernafsu untuk membunuh, untuk menyakiti aja nggak nafsu loh, ya kan? Ngapain nyari dosa coba? Ya kan? Karena Islam ini ya menyelamatkan satu nyawa sama kayak menyelamatkan seluruh manusia gitu guys, gitu loh. Islam ini agama mulia, mengutamakan keselamatan nyawa dibanding hilangnya nyawa. Kenyataannya, semua orang baik dan orang jahat pasti mati. Tetapi, tidak ada satu orang pun yang kembali dari kematian untuk kasih tahu kita apakah janji-janji surga itu beneran atau tidak. Sama, termasuk Yesus juga. Yesus juga kalau mati nanti dia tidak akan balik lagi ke dunia. Dia akan sama kayak nabi-nabi lainnya gitu. Ya kan? Dia akan jadi akan jadi pemberi syafaat pada umatnya, guys. Kecuali Yesus. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, kita tidak punya bukti bahwa jika kita berbuat baik, kita akan mendapatkan pahala. Tetapi karena buktinya itu udah ada di kitab-kitab suci, di Taurat, Zabur, Injil, Quran, udah ada semuanya. Di firman itu jadi bukti. Kalau kita percaya pada firman, ya firman Tuhan yang ada di kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Quran, itu sudah cukup. Padahal semuanya adalah kata-kata firman Allah, firman Tuhan semua guys, bukan firman manusia. Yesus bangkit dari kematian, itu beda cerita. Karena Yesus bangkit dari kematian, apa yang dia ajarkan harus kita dengar dan kita ikuti, supaya kita juga bangkit dari kematian seperti dia. Lah, kalau gitu kita sama Tuhan kayak dia dong. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian,
Berarti tidak ada orang yang pernah kembali dari kematian untuk kasih tahu kita apa yang terjadi setelah kita mati. Artinya Tuhan itu jadi gini guys ya, ada Tuhan yang dia tuh butuh mati dulu untuk mengetahui dunia orang mati. Paham nggak? Logika lah tuh ya. Saya tanyakan pada kita semua yang masih sehat akal pikirannya. Tuhan itu kan yang menciptakan dunia orang mati kan, dunia kematian kan. Masa dia harus mati dulu baru tahu isi dunia kematian itu? Lalu siapa yang menciptakan dunia kematian kalau dia harus mati dulu gitu? Coba saya ketika saya menciptakan dunia ya, kalau saya menciptakan dunia mobil Tamiya atau dunia apa ya gitu kan. Karena saya penciptanya, saya tahu isi dalamnya, karena saya yang bikin gitu. Untuk apa saya harus mati lalu baru saya ke situ gitu kan melihat semuanya. Yang bikinnya siapa, bukan saya gitu kan. Nah, di situ udah kelihatan logikanya. Ya, bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau dia pakai logika seperti itu kan, dia harus mati untuk melihat apa isi dunia kematian. Lalu siapa yang buat? Kalau dia nggak tahu isinya itu, kalau dia belum mati. Karena Tuhan itu karena dia yang buat itu semua, dia udah tahu tanpa dia harus masuk ke situ. Karena dia yang buat gitu guys. Sebelumnya. Surga dan neraka itu cuma khayalan. Semua itu cuma omong kosong. Tanpa kebangkitan Yesus, perjanjian lama itu cuma dongeng rakyat Yahudi yang tidak ada gunanya. Enggak, justru dengan adanya perjanjian baru, ya kan? Dengan adanya perjanjian lama, kita tahu bahwa perjanjian baru itu adalah dongeng. Kenapa saya katakan gitu? Karena banyak sekali kontradiksi yang ada di perjanjian baru yang bertentangan perjanjian lama, gitu guys. Dongeng dalam artian ya, perjanjian baru itu kenapa di analogian dongeng ya? Karena tidak ada yang disebut di perjanjian lama, tiba-tiba disebut perjanjian baru. Perjanjian lama mengajarkan tentang sunat, perjanjian baru menghilangkan hukum sunat. Perjanjian lama banyak hal-hal yang ada di perjanjian lama tuh disunat di perjanjian baru guys, dihilangkan, nggak berlaku lagi. Apakah ada bukti sejarah bahwa Yunus pernah ditelan ikan? Nggak ada. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, ya kita kan tahu dari firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi gitu. Jadi nabi itulah bukti bahwa itu pernah terjadi, karena nabi itu diutus Tuhan. Makanya nabi itu dikasih mujizat biar manusia percaya. Ya, karena hanya Tuhan yang mampu memberi mujizat. Orang biasa nggak mungkin bisa ngasih mujizat kepada manusia lainnya. semua itu cuma mitos Yahudi. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, Yahweh itu cuma Tuhan gagal yang ditolak oleh umatnya berkali-kali. Yang gagal itu bukan Yahweh, yang gagal itu Yesus. Ditolak oleh umatnya berkali-kali, ya. Ditolak sebagai Tuhan, ditolak sebagai nabi, jangan sebagai Tuhan, sebagai nabi pun ditolak. Jadi guys, dia ini selalu mengatakan Yahweh ditolak oleh umatnya. Yesus yang ditolak padahal. Orang Yahudi menerima Yahweh loh, ya. Mereka sampai sekarang masih menuangkan Yahweh, tapi mereka menolak Yesus. Jangan menuangkan Yesus, menafikan Yesus apa tidak, gitu kan. Jadi sekali lagi ya, ketika dia menuju Yahweh, sebenarnya itu terjadi pada Yesus lagi dan jauh lebih parah apa kejadiannya guys, di penolakannya gitu kan. Jadi Yesus ditolak, dihina, digebukin, disalib, dibunuh, diapain juga, itu nggak penting. Yang paling penting adalah ya nggak penting ya. Kalau orang nggak mau mikir ya nggak penting. Ya kita bertanya, kita penting malah. Kenapa ada Tuhan yang digebukin, Tuhan yang dibunuh, dibully? Kok bisa ya Tuhan diperlakukan seperti itu dengan gampangnya oleh sama manusia gitu kan? Bagi kita itu di bahan pemikiran, bagi dia itu nggak penting. Makanya kenapa nggak penting? Ya itu imani saja. Kita hal-hal yang masuk akal gitu guys, bagi kita penting untuk dibahas. Nggak mungkin ada hal yang masuk akal begini itu kita biarin gitu kan. Kalau dia memang bagi dia nggak penting, karena dia maunya ya imani saja gitu kan. Nggak usah dibahas lah kalau gitu kan, pikir dia gitu kan. apakah Yesus benar-benar bangkit dari kematian atau tidak? Jika Yesus benar-benar bangkit dari kematian, omongan dia layak untuk didengar dan dia layak untuk diikutin. Tetapi jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka Taurat, tanah, Ya, jadi yang patut diikuti itu hanya yang mati dan bangkit dari kematian.
Lalu kenapa orang-orang ikut Musa kemarin, ikut Daud, ikut Salomon? Kenapa orang-orang ikut Taurat dan Zabur, guys? Ini kan masuk akal. Kita ikut semua nabi-nabi, ya. Kenapa orang ikut Nuh kemarin? Ya kan? Ikut Nuh, ikut Ibrahim. Guys, patokan kita ngikut orangnya apa enggak tuh bukan karena dia tuh bangkit dari kematian, enggak. Bukan itu. Tapi apakah dia itu layak apa tidak diikutin? Nah, Yesus menurut saya layak diikutin. Ini bukan karena kebangkitannya layak diikutin, bukan. Tapi karena memang dia adalah seorang nabi. Nabi layak diikutin gitu. Karena dia menyampaikan Injil, memberitakan Injil yang dari Tuhannya. Nah, kita wajib ngikutin, tapi itu bukan buat kita sekarang. Itu adalah untuk umat umat Israel yang tempat dia diutus. Dia mengatakan, aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari umat Israel. Berarti dia hanya untuk domba-domba hilang dari umat Israel. Untuk yang di luar Israel itu mereka dia bukan untuk Anda. Injil dan lain-lainnya itu cuma omong kosong. Surga dan neraka itu tidak ada. Tuhan juga tidak ada. Semua itu cuma dongeng. Enggak lah. Kalau karena Musa juga enggak bangkit kemarin tapi orang percaya tetap surga neraka. Ya, pengikut Nabi Nuh percaya surga neraka. Ibrahim juga percaya surga neraka. Pengikut Nabi Daud, Nabi Musa percaya masuk surga neraka. Gitu, percaya kepada Tuhan gitu, guys. Karena melihat Tuhan itu percaya pada Tuhan dan kekuasaannya itu adalah dengan melihat ciptaannya di dunia ini. Coba ada matahari, bulan, bintang, bumi yang begitu alam semesta begitu teratur pergerakannya tanpa ada bertabrakan satu sama lain dengan perhitungan yang sangat presisi dan segala macamnya, guys, gitu loh. Kalau suka dongeng, mending baca Dragon Ball, Doraemon, dan nonton Avenger. Jadi, sekali lagi, kenapa mereka menolak Yesus? Karena Yesus tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yesus bukan jin. Ya, termasuk dengan orang yang menuhankan manusia. Itu dongeng juga, guys. Tuhan yang manusia menjadi Tuhan itu dongeng. Jadi mereka ini terbiasa nonton Avengers, ya, nonton jadi kita lihat adegan Batman berusaha menjadi Batman, Clark Kent menjadi Superman. Lalu mereka yakin itu, lalu mereka membayangkan bahwa ada manusia yang berubah jadi Tuhan gitu. Ini kan sama-sama dongeng, guys, gitu. Karena kenapa? Dikatakan Allah mengatakan bahwa Allah bukanlah manusia juga bukanlah manusia. Berarti Allah bukan Yesus, karena Yesus adalah manusia sekaligus anak manusia, guys. Salabim yang mengabulkan semua keinginan manusia. Apakah penolakan sebagian orang Yahudi atau orang manapun terhadap Yesus ada pengaruh terhadap iman Kristen? Sama sekali tidak ada. Jelas ya? Nah, tetapi bukan berarti tidak ada hal lain yang bisa kita pelajari dari sejarah penolakan orang Yahudi. Pengikut Yesus yang disebut Kristen ini pada awalnya dianggap sebagai sebuah sekte di dalam komunitas Yahudi. Kristen mulai menerima orang-orang yang bukan keturunan Yahudi sejak Petrus. Sejak itu, mulai timbul pertanyaan, apakah menjadi orang Kristen harus menjadi orang Yahudi? Jawabannya adalah tidak. Dan itu sudah dimulai sejak Petrus. Pemisahan antara Kristen dan Yahudi mulai jelas ketika Paulus. Kristen dan Yahudi benar-benar terpisah sejak kehancuran Bait Suci Yerusalem pada tahun 70. Baik Kristen maupun Yahudi harus keluar dari Yerusalem dan masing-masing jalan sendiri-sendiri. Pada masa awal kekristenan, tidak ada internet, tidak ada mesin cetak, semua catatan ditulis dengan tangan. Injil juga bukan buku yang turun gedebuk dari langit. Semuanya ditulis dengan tangan. Ya sama juga Quran nggak begitu. Mana ada buku gedebuk turun dari langit? Seperti kata Taparagi yang memfitnah Tuhan kata buku yang turun gedebuk dari langit. Karena fitnah yang bener dong, ya kan? Memang sih fitnah nggak ada bener gitu kan. Guys, semua itu buku-buku itu ditulis, guys, ya, oleh tangan manusia. Bedanya sumbernya. Al-Quran ditulis dari ucapan Nabi Muhammad, ya, firman Allah yang disampaikan melalui Muhammad, mereka tulis, mereka hafal, lalu dibukukan, ya, waktu masa Khalifah Utsman itu.
Tapi Injil itu ditulis siapa yang nulis guys? Nggak tahu. Karena kalau Anda baca keterangan di Injil itu ya, ada tulisan keterangan bahwa sumber tidak diketahui, penulisnya tidak diketahui, tapi disebut sebagai Matius, Lukas dan sebagainya. Padahal tidak tahu siapa yang nulis itu gitu gitu lah. Cuman diakui atau dianggap itu tulisan dari Matius, Lukas dan sebagainya guys. Ini nggak ada ketidakjelasan gitu kan. Beda kalau Islam yang langsung nyambung ke Nabi Muhammad. Kalau mereka tidak nyambung ke Yesus. Jadi bukan Yesus ngomong lalu dicatat para sahabatnya, pengikutnya, lalu dihafal, enggak. Ya kan? Karena menghafal itu gunanya adalah supaya menghindari kesalahan penulisan. Jadi dicek double. Tulisannya benar enggak? Hafalannya benar enggak gitu. Jadi kemungkinan jadinya kesalahan dalam penulisan ya itu tereliminasi karena di metodenya ditulis dan dihafal guys gitu loh. Beda dengan mereka tidak ada satupun murid Yesus tuh yang mencatat apakah kata Yesus, nggak ada guys. Nggak ada. Makanya kitab tertua tuh dalam bahasa bahasa Yunani ya, kitab Injil tertua itu kitab tertua tuh dalam bahasa Yunani. Kan Yesus tuh harusnya dia berbahasa Ibrani harusnya kan. Masa Yesus tuh ngomong dalam bahasa Yunani, kan nggak masuk akal guys. Jadi pada saat itu tulisan adalah barang yang langka dan mahal. Ada sebagian orang yang hanya bisa baca Matius, ada yang hanya bisa baca Markus, dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang menjadi Kristen tanpa tahu perjanjian lama. Mereka hanya tahu perjanjian baru, atau mungkin hanya tahu sebagian dari perjanjian baru. Jadi, pada saat itu muncul beberapa aliran Kristen yang benar. Itu Paulus dan teman-temannya menuliskan tentang perjanjian baru yang mana itu tidak ada. Yesus sampaikan tentang perjanjian baru nggak ada, gitu guys. Yesus hanya menyampaikan Injil, memberitakan Injil, bukan perjanjian baru. Kristen lebih berkembang daripada Yahudi karena Kristen adalah agama tanpa melihat suku dan budaya. Sedangkan Yahudi adalah campuran antara suku, budaya, dan agama. Walaupun demikian, bukan berarti Kristen tidak ada bentrok. Itu udah benar tuh Yahudi dalam segitu. Kenapa? Karena Yesus mengatakan bahwa kudus hanya bagi domba hilang dari umat Israel. Jadi mereka paham betul, hanya orang Israel yang harusnya ikut Yesus. Bukan multinasional kayak Kristen sekarang. Kristen ini tidak mendengar kata Yesus guys. Yesus katakan aku itu hanya bagi domba-domba hilang dari umat Israel. Lalu kenapa umat di luar Israel ikut dia gitu kan? Itu kan jadi bertentangan dengan apa yang Yesus informasikan. Dengan budaya lokal. Contohnya, orang Yunani yang mau menjadi Kristen harus meninggalkan penyembahan berhala dan lain sebagainya. Lama-kelamaan. Sedangkan tanpa gereja menyembah berhala. Berhala itu apa? Patung. Ya, patung termasuk berhala. Coba lihat, ada berapa banyak patung di gereja. Jadi kalau mau jujur ya, sesungguhnya tanpa ragi ini atau umatnya itu termasuk penyembah berhala. Karena mereka menyembah patung ya. Patung diletakkan di dalam tempat ibadah, lalu dianggap itu Tuhan gitu kan. Karena kan Tuhannya Yesus lalu dipatungkan. Ya berarti Tuhan Yesus itu berupa patung gitu loh. Ini patung itu dituhankan karena kecuali kalau dia bikin patung bukan Tuhan Yesus gitu kan. Patung misalnya patung Bunda Maria, oke. Tapi ini patung yang Tuhan, jadi Tuhan itu jadikan patung gitu loh. Apa nggak dikatakan itu adalah berhala, menyembah berhala tiba-tiba kan? Menjadi Kristen berarti harus meninggalkan budaya lokal. Salah satu contoh yang menjadi isu di Asia adalah pemujaan terhadap leluhur yang sudah meninggal. Banyak orang Asia yang melarang anaknya menjadi Kristen dengan pertanyaan, nanti kalau gue mati, siapa yang sembayangin? Hal ini juga terjadi terhadap budaya Yahudi, sehingga bagi orang Yahudi, menjadi Kristen berarti tidak boleh lagi menjadi orang Yahudi secara budaya. Ini membuat penolakan terhadap Kristen dari budaya Yahudi, seperti penolakan terhadap Kristen dari budaya. Makanya Yahudi Mesianik itu ditolak oleh Mahkamah Agung, oleh orang keagamaan, karena mereka teologinya adalah Kristen evangelis. Tapi mereka pakai pula casing Yahudi, mana boleh gitu kan?
Anda sebenarnya kalau Kristen evangelis, Kristen ya Kristen aja. Kenapa Anda pakai budaya Yahudi gitu kan? Jadi itu kesannya menipu deh guys. Ya orang di luar kelihatan nih ini kayak Yahudi nih, padahal ternyata Kristen evangelis sama kayak misalnya di luar dia pakai hijab, pakai pakaian muslimah, tapi ternyata Kristen evangelis gitu kan? Kan sama di baru. Udah pakai budaya Islam gitu kan? Ternyata kan banyak itu gitu guys. Kan itu meresahkan kan? Orang di luar ya kelihatan ke Islam nih, pakai pakai jilbab, pakai tutup aurat, pakai niqab gitu kan. Ini apa Islam nih. Rupanya apa teologinya Kristen evangelis gitu. Ya berarti kan kenapa Anda pakai ideologi budaya Islam gitu kan? Ya Anda pakainya budaya Kristen gitu. Ini juga kenapa Anda pakai budaya Yahudi? Ya Anda pakai aja budaya Kristen. Itu makanya ditolak Yahudi Mesianik itu di Israel oleh Mahkamah Agung dan juga ormas-ormas keagamaan Yahudi yang ada di sana, guys. Ya yang lain. Sehingga ada suatu masa di dalam sejarah orang Kristen tidak tahu bahwa Yesus adalah orang Yahudi dan orang Yahudi juga tidak tahu bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Selain itu, jika pada awalnya orang Kristen yang dipersekusi oleh orang Yahudi, dalam perkembangannya pernah terjadi orang Yahudi yang dipersekusi oleh orang Kristen. Ada yang berkata bahwa orang Kristen mempersekusi orang Yahudi karena mereka percaya bahwa orang Yahudi yang membunuh Yesus. Menurut saya, alasan ini mengada-ngada. Tetapi, hal ini membuat orang Yahudi modern berpikir bahwa Yesus adalah penyebab mereka dipersekusi. Padahal, yang melakukan persekusi terhadap orang Yahudi bukan hanya orang Kristen. Kita bisa lihat orang-orang Islam juga pernah mempersekusi orang Yahudi. Mereka bahkan membenci orang Yahudi sampai hari ini. Kita membenci Yahudi ya yang nggak baik ya. Kita nggak ada masalah sama Yahudi yang baik. Kenapa Yahudi banyak nggak baik? Karena mereka menjajah Palestina, itu masalahnya. Ada nggak daerah Kristen yang dijajah sama Yahudi? Nggak ada. Gitu loh guys. Jadi wajar kalau umat Islam itu membenci Yahudi karena kelakuan mereka menjajah Palestina gitu. Ya kan? Jadi tanpa lagi harus paham itu. Beda sama dia. Anda kalau ada yang jajah jajah negara Kristen Anda gimana? Pasti Anda juga benci kan? Karena kita benci penjajahan. Karena kita benci ulah itu. Makanya kita minta supaya orang-orang Israel tidak lagi menjajah Palestina, agar tidak ada lagi umat Islam yang benci pada mereka. Karena kita udah ada udah muak dijajah guys oleh orang-orang Israel. Selain itu, sebelum Islam dan Kristen ada, orang-orang Yahudi Islam sudah ada sejak awal mula manusia pertama diciptakan Adam ya. Islam itu bukan agama baru. Ya, Islam itu disampaikan melalui para nabi dari Adam, ya kan, terus ke Daud, Ibrahim, Musa, Yesus, Muhammad dan nabi lainnya. Jadi Nabi Muhammad itu bukan bawa ajaran agama baru, tapi dia meneruskan dari ajaran nabi-nabi sebelumnya, guys. memang sudah dibenci dan dipersekusi berkali-kali. Pertanyaannya, sebenarnya kenapa mereka dibenci? Kalau kita mau jujur, alasan kenapa mereka dibenci mirip seperti kenapa orang keturunan China dibenci di Indonesia. Yang pertama, Tidak ada orang Cina itu yang dibenci, ya. Yang ada tuh karena gini ya, ada tentu di tiap-tiap ini guys ya. Jadi jangan lupa posisinya adalah kayak orang Arab, orang Cina itu kan adalah suku pendatang. Ya, mereka pribumi karena sudah dari sini nenek moyangnya, tapi tetap aja mereka aslinya bukan dari sini. Orang Arab itu dari Arab, orang Cina dari Tiongkok sana, gitu kan. Beda sama orang Melayu, orang Jawa dulu mengasli sini. Nah, untuk itu mereka harus berbaur, harus baik-baik, harus asosiasi dan segala macamnya. Tapi kan ada cukup beberapa tuh cukup ada orang China yang yang monopoli, ya kan, monopoli. Lalu juga rasis juga gitu kan, mereka Islamofobia juga dan sebagainya. Nah, ini membuat orang tuh jadi nggak respect sama mereka gitu kan. Saya cinta orang Cina gitu, tapi ada juga orang Cina saya nggak suka karena mereka itulah
Islamofobia, lalu monopoli semuanya gitu, hal-hal begitu guys. Juga mereka tuh nggak mau berbaur, nggak mau bersosialisasi gitu kan, kesannya eksklusif, padahal mereka di sini cuman numpang gitu, bukan, dalam artian mereka bukan bangsa asli Indonesia, mereka bukan pribumi, tapi merupakan dari keturunan, dan kita maklum itu nggak ada masalah dengan itu, nggak ada masalah. Nenek moyang mereka itulah orang Tionghoa, tapi ya minimal berbaur lah, sosialisasi gitu kan, jangan eksklusif, jangan monopoli dan sebagainya. Kita berbagi lah sama orang pribumi gitu kan. Wow, dan banyak orang-orang Cina yang begitu, orang yang baik banyak. Saya kenal teman-teman papa saya orang Cina semua, baik-baik guys ya, berbaur, berbagi, saling menolong, itu keren. Tapi ada juga yang monopoli, yang rakus menguasai harta sumber daya negeri ini untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya saja. Adalah karena mereka kelihatannya kaya, mereka kelihatannya hidupnya enak. Yang kedua adalah karena mereka tertutup. Hal ini bukan karena kelihatan kaya, tapi mereka tuh monopoli guys, orang-orang gitu tuh. Lalu mereka ini apa namanya istilahnya tuh, ya rakus dan tidak ya intinya karena monopoli tentu tidak memberi kesempatan kepada pribumi untuk ini. Mereka mengambil orang-orang mereka gitu kan, apa namanya, ada KKN lah gitu tibanya, sehingga kalau untuk kayak banyak contoh ya, misalnya contoh kayak perusahaan-perusahaan yang itu mereka mempekerjakan karyawannya orang mereka semua, itu kan nggak boleh gitu. Jadi soalnya mereka tuh di mana mereka bumi di mana lagi dipijak situ bumi dijunjung harusnya kan. Jadi kalau mereka bikin perusahaan harusnya terima karyawan lokal untuk bekerja gitu, dan itu banyak, ada juga orang-orang Cina begitu, tapi banyak juga yang pemakaiannya orang-orang itu aja gitu kan. Nah, dia kan ada sering perhatikan tuh ketika Anda ke satu tempat ya, usaha mereka itu isinya orang-orang tua mereka semua guys gitu, karyawan semuanya, orang kita nggak ada. Tapi juga ada orang kita, itu saya respect tuh, berarti mereka nih memeratakan ekonomi gitu. Jadi nggak hanya orang-orang tua aja yang mereka yang mereka tidak KKN untuk hanya menempatkan orang-orang saja gitu. menimbulkan perasaan iri hati dan perasaan curiga, perasaan tidak senang dan tidak suka. Kalau terjadi sesuatu, mereka yang biasanya menjadi kambing hitam. Jadi, sebenarnya mereka dibenci dan dipersekusi tidak ada hubungannya dengan agama. Namun, dampak dari perlakuan orang luar terhadap orang Yahudi membuat mereka semakin tertutup. Tetapi, di zaman modern ini, Yahudi ini terkenal guys karena kelakuannya, ya kan? Ntar ada soal gini, Hitler itu ya pernah ada kejadian Hitler. Di waktu itu Hitler di Jerman itu kan, orang Yahudi ini kan kaya raya, termasuk kaya di Jerman itu. Di waktu itu Hitler masih prajurit. Jadi waktu itu orang-orang Yahudi saking kayanya mereka suka membuang-buang makanan, gitu kan, makanan sisa mereka buang-buang, kan seharusnya dihabiskan kan, karena masih layak makan. Mereka buang. Lalu waktu itu lewatlah dari dalam mobil mereka sambil jalan mereka buang gitu kan di tepi jalan. Nah waktu itu si Hitler ini bersama pasukannya datang mengambil, lalu mereka makan. Dengan geram Hitler mengatakan, ya kan, kita nggak bisa selamanya jadi seperti ini gitu. Dia geram, kenapa kok soalnya kan di tuan negeri sendiri itu adalah orang-orang Jerman, tapi kenapa kok orang Jerman makan sisa dari orang-orang Yahudi gitu kan. Nah, makanya jadi mereka tuh dibenci karena perbuatannya sendiri gitu guys. Lalu mereka bagaimana mereka menjajah Palestina, gimana nggak dibenci coba. Mereka soalnya kita kan konstitusi kita mengatakan bahwa penjajahan di atas bumi dunia harus dihapuskan, tapi sampai sekarang masih ada penjajahan, yaitu penjajahan Israel ke Palestina. Siapa nggak benci coba sama penjajah? Kita aja dijajah 3,5 abad, kita benci sama penjajah Belanda, Portugis, Inggris yang membawa misi gospel glory. Mereka sambil menjajah menyebarkan Injil gitu kan, menyebarkan gospel. Itu kan melakukan kristenisasi. Itu kan namanya kebangetan guys. Udahlah menjajah, sambil menyebarkan kristenisasi lagian. Gitu guys. Ini sekarang penjajah sekarang baru ini adalah Israel. Jadi kita semua benci dengan penjajahan.
apalagi membawa agama di dalamnya gitu kan, menjajah dengan atas nama agama, itu kan bahaya sekali dan sangat menjijikkan. Ada gerakan baru yang timbul dari dalam Yahudi yang disebut gerakan Mesianik. Pemimpin mereka adalah para rabi Yahudi yang sudah menerima Yesus sebagai Mesias seperti layaknya seorang Kristen. Mereka menjawab semua keberatan agama Yahudi terhadap Yesus. Tetapi mereka juga menolak pemikiran bahwa menjadi pengikut Yesus berarti mereka tidak boleh menjadi... Mereka nih ya memang orang Yahudi sebagian besar, tapi campur sama orang Arab juga. Dan mereka tuh memang teologinya murni Kristen evangelis. Jadi nggak ada hubungan sama Yahudi kecuali budaya yang mereka pakai. Karena mereka orang Yahudi tentu budaya Yahudi, tapi teologinya murni Kristen evangelis guys. Jadi sebenarnya mereka adalah orang-orang Kristen yang berbudaya Yahudi. Paham ya? Orang Kristen sebenarnya orang ini gitu. Sama kayak orang Kristen Indonesia yang berbudaya Islam gitu kan. Nah, itu kebangetan juga, itu lebih kebangetan lah gitu kan. Kalau luar lihat dia kayak Islam pakai hijab, pakai niqab, rupanya mereka orang Kristen gitu kan. Di orang Yahudi karena Yesus adalah Mesiasnya Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi dan para... Tepat, Yesus tuh Mesiasnya Yahudi, bukan Mesiasnya Indonesia, bukan Mesiasnya Amerika, Mesiasnya Yahudi. Tapi kenapa Anda nggak juga paham tanpa lagi? Pengikut awalnya adalah orang Yahudi. Mereka bahkan tidak mau disebut Kristen karena bagi mereka itu adalah istilah untuk pengikut Yesus non-Yahudi. Mereka maunya disebut Mesianik sebagai penanda bahwa mereka adalah pengikut Mesias, pengikut Yesus dari golongan Yahudi. Karena bagaimanapun juga mereka tetap teologinya aja namanya Kristen evangelis, ya kan? Nggak nyambung sama Mesianik guys. Jadi diputar-putar situ aja guys ya. Anda teologi Kristen evangelis, tapi Anda ngaku sebagai Yahudi. Nggak nyambung aja ya kan? Di casingnya mau Yahudi, tapi teologinya Kristen evangelis. Ini nggak nyambung guys. Sama kayak teologi Kristen tapi berbaju Islam. Kan? Anda sebenarnya orang Kristen, kenapa Anda berbaju Islam gitu kan? Untuk menipu umat Islam, mengira Anda Islam, padahal Anda adalah sebenarnya Kristen. Sama kayak mereka ini, untuk menipu umat Yahudi. Kalau sebenarnya adalah bukan Yahudi, tapi Anda hanya pakai sing Yahudi gitu. Adalah keturunan Yahudi asli dengan budaya dan tradisi Yahudi yang unik. Oke, saya berharap video ini cukup menjawab pertanyaan kenapa sebagian orang Yahudi menolak Yesus. Bukan sebagian, hampir seluruhnya menolak Yesus, kecuali pengikut Yesus awal dan orang-orang Yahudi yang kemudian tahun 60-70-an yang merupakan orang-orang Yahudi Mesianik guys. Itu saja ya, sisanya banyak semuanya tuh tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi orang-orang yang Yahudi Mesianik ini adalah termasuk orang-orang yang dalam orang-orang yang beragama Kristen. Jadi ada cek tuh berapa persen Kristen di Israel, termasuk Yahudi Mesianik ini juga dikategorikan sebagai agama Kristen juga. Nah itulah cuman yang mengikuti Yesus. Jadi sedikit sekali guys, sedikit sekali ya kan. Berapa persen sih umat Kristen di Israel? Nah itulah pengikut Yesus sekarang yang mengikuti dia. Sisanya tuh enggak, semuanya tidak percaya Yesus diangkat sebagai Tuhan, sebagai Nabi pun tidak gitu kan. Nah itu dia guys. Sama dulu waktu awal-awal Yesus itu ada sedikit tingkut, dan itu pun nggak nambah-nambah gitu kan, nggak cuma segitu-gitu aja gitu. Ya ini ya guys, sedikit sekali guys. Jadi dia pakai termin sebagian karena dikesannya adalah banyak, enggak, sedikit cuman. Mengikut Yesus cuma sedikit. Kenapa? Karena itu dia sebut sebagai nabi yang gagal. Gagal dalam menjalankan misinya, bahkan dia harus dibully dan dibunuh versi Kristen gitu ya kan. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.